Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hikmah Nur Akbar dari kelas B akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester sejarah tari. Langsung ke jawaban nomor pertama ialah sinkronis. Sinkronis adalah sebuah analisis yang menyangkut dalam suatu waktu yang terbatas. Artinya adalah ketika kesenian itu hadir dalam masyarakat saat itu, ada dampak-dampak yang ditimbulkan dalam kurun waktu tertentu. Kesenian masyarakat transmigran dapat tetap menunjukkan eksistensinya manakala masih berfungsi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan diakronis adalah sebuah pendekatan yang bersifat historis. Contohnya kesenian kuda kepang, yaitu bentuk kesenian kerakyatan yang awalnya muncul pada masa prasejarah ketika masyarakat masih menganut keyakinan animisme dan dinamisme. Jelasnya atau singkatnya, sinkronis berarti konsep mempelajari sejarah yang sangat luas dengan ruang, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal waktu. Dan diakronis berarti konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut atau sesuai urutan kronologi peristiwa itu terjadi. Tanam taki tumbuhlah taki, tanam taki tumbuhlah taki, taki ditanam pada lubangnya, taki ditanam pada lubangnya. Kalau jadi bilanglah jadi, kalau jadi bilanglah jadi, kalau burung adu malunya, kalau burung adu malunya. Sengget-sengget mangga yang muda, sengget-sengget mangga yang muda, sengget satu jatuhnya dua, sengget satu jatuhnya dua. Kalau cinta bilanglah cinta, kalau cinta bilanglah cinta, cinta mulut tidak berguna, cinta mulut tidak berguna. Dan nomor 2, tari dolalak adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolalak sendiri adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Nomor 3, tindakan yang saya lakukan tentu menegur dan mendiskualifikasinya. Dan upaya yang saya lakukan adalah melegalkan karya yang saya buat ke suatu lembaga yang melegalkan suatu karya. Nomor 4 adalah macam-macam tari topeng. Ada tari topeng Dayak, tari topeng Cirebon, Malang, Reog, dan tari topeng Bali. Nah, salah satunya tari topeng Bali adalah sebuah tradisi yang kental dengan nuansa ritual yang magis. Umumnya yang ditampilkan di tengah masyarakat adalah seni yang disakralkan. Tuah dan topeng yang mempresentasikan dewa dipercaya mampu menganugerahkan ketentraman dan keselamatan. Nomor 5, tari Bedaya Ketawang adalah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta peningkatan atau kenaikan tahta seorang raja dari Kesunanan Surakarta. Tarian ini merupakan tarian sakral yang suci bagi masyarakat dari Kesunanan Surakarta. Nama tari Bedaya Ketawang diambil dari kata bedaya yang berarti penari wanita di istana, dan ketawang yang berarti langit yang identik sesuatu yang tinggi, kemuliaan, dan keluhuran. Lalu bagaimana bentuk gerak dan musik dari Bedaya Ketawang? Sebagian tari sakral ada beberapa syarat yang harus dimiliki setiap penarinya.
Syarat yang paling utama yaitu para penari harus seorang gadis suci dan tidak haid. Jika sedang haid, maka penari harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kanjeng Ratu dengan melakukan kaos dahar di panggung Sang Buang Keraton Surakarta. Hal ini dilakukan dengan berpuasa selama beberapa hari menjelang pertunjukan. Selanjutnya, berapa jumlah penari budaya Ketawang? Jumlah penari budaya Ketawang adalah 9 orang penari wanita. Apa saja tokoh atau peran dari masing-masing penari? Yang pertama disebut Batak yang disimbolkan sebagai pikiran dan jiwa. Yang kedua disebut Endel Ajuk yang disimbolkan sebagai keinginan hati atau nafsu. Yang penari ketiga disebut Endel Waton yang disimbolkan sebagai tingkai kanan. Penari keempat disebut Apit Ngarep yang disimbolkan sebagai lengan kanan. Lalu bagaimana bentuk pola lantai tarian budaya Ketawang ini? Dalam pola lantai vertikal, penari akan berbaris membentuk garis lurus ke belakang. Pada pola lantai vertikal, dari yang ditampilkan adalah tari budaya Ketawang dari Jawa Tengah. Terima kasih.